Perkenalkan, nama saya Ika Sulistiawati, mahasiswi Fakultas Hukum semester 3 dari Universitas Bayangkara, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari ulangan akhir semester untuk matkul Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Sarjono SHM-Hum. Di sini ada 5 soal dan 1 kasus. Saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Pada tanggal 7 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap salah satu pejabat negara. Setelah terjadi OTT dan KPK menetapkan status tersangka kepada pejabat negara tersebut akibat kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR, maka jabatan yang dimilikinya dinonaktifkan. Pada hari Selasa, 14 Januari, wakil dari pejabat negara tersebut menerima surat perintah tugas atau SPT dari pejabat negara yang lebih tinggi atas perintah Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas jabatan pejabat negara yang telah dinonaktifkan. Oleh karena itu, wakil dari pejabat negara tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan semua tugas dan wewenang sebagai pelaksana tugas jabatan pejabat negara yang telah dinonaktifkan berdasarkan surat perintah tugas. Soal nomor 1. Bagaimana pendapat saudara atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada wakil pejabat negara di atas dalam bentuk surat perintah tugas dari pejabat negara yang lebih tinggi atas perintah Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas PLT jabatan pejabat negara yang telah dinonaktifkan? Menurut pendapat saya, pelimpahan wewenang dari Menteri terhadap wakil pejabat negara yang telah dinonaktifkan tersebut sudah tepat. Karena apa? Karena wewenang sendiri tersebut adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan. Andaikan pelimpahan wewenang tersebut tidak diberikan, yang terjadi adalah kegiatan proyek infrastruktur tersebut tidak dapat berjalan. Akibatnya, kita dari hal tersebut juga tidak bisa mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Karena apa? Good governance sendiri adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi sosial dan guna pembangunan masyarakat. Jadinya, jika tidak ada pelimpahan wewenang tersebut, juga tidak bisa menggunakan kekuasaan negara untuk mengelola sumber daya tersebut yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat. Untuk nomor 2, bagaimana pendapat saudara atas tindakan pejabat negara yang telah dinonaktifkan tersebut dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban yuridisnya? Penonaktifan pejabat negara tersebut menurut saya kurang tepat. Karena apa? Karena dalam pemberhentian sementara atau penonaktifan jabatan belum diketahui sampai berapa lama pejabat yang dinonaktifkan harus menjalani proses penonaktifan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 2004 hanya memberikan batasan hingga pejabat yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Persoalan ketidakpastian inilah yang menyebabkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Artinya, jika belum diketahui secara pasti kapan penonaktifan tersebut, malah akan menimbulkan suatu masalah lagi. Karena apa? Kegiatan infrastruktur tersebut akan lebih lama yang tidak bisa dijalankan. Akhirnya juga akan merugikan negara juga. Untuk yang nomor 3, apa hubungan asas legalitas dengan good governance dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi? Seperti yang telah kita ketahui, good governance adalah cara bagaimana kekuasaan negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat. Sedangkan hukum administrasi tersebut adalah
peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara agar hubungan setiap warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dengan adanya hal tersebut. Jadi antara good governance dan hukum administrasi itu sudah mempunyai hubungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasinya. Nah, sedangkan dalam mencapai good governance harus tetap menggunakan AAUBB dan asas legalitas. Karena apa? Karena AAUBB sendiri bertujuan untuk alat administrasi itu supaya tidak merugikan warga negara, dan asas legalitas sendiri juga diperlukan supaya kekuasaan atau tindakan badan atau pejabat negara tidak dilakukan sewenang-wenang. Artinya dalam mewujudkan good governance diperlukan juga asas umum pemerintahan yang baik dan asas legalitas supaya tidak berlaku sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Nomor 4, sebutkan 3 cara memperoleh wewenang dan berikan contoh masing-masing. Untuk yang pertama ada atribusi. Atribusi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Contohnya, seorang presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perundang-undangan, perpu, dan PP. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Contohnya, seorang wakil bupati memperoleh kewenangan dari bupati saat sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang ketiga, mandat. Mandat terjadi karena ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Contohnya, seorang dosen penanggung jawab mata kuliah memberikan mandat kepada asistennya untuk melaksanakan ujian bagi mahasiswanya. Namun, pemberian nilai tetap menjadi bertanggung jawab dosen yang bersangkutan. Di sini perbedaan delegasi dan mandat itu, untuk tanggung jawab dari delegasi itu beralih kepada penerima delegasi, sedangkan dari mandat tanggung jawabnya itu masih ada di pemberi mandat, tidak berpindah. Yang nomor 5, apa tujuan penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sertakan dengan contohnya. Tujuan dari penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau tidak adanya sanksi pemerintahan. Contohnya, seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu persimpangan jalan yang mana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu ruas jalan meskipun lampu hijau atau mempersilahkan jalan kepada kendaraan meskipun lampu merah. Demikian penjelasan dari jawaban UAS Hukum Administrasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.